There may not be something around that corner, but sooner or later there will be. Halo sobat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films, dan kali ini saya akan mereview series The Walking Dead World Beyond. Dan buat yang belum nonton satu atau semua episodenya, nggak usah khawatir karena video review ini no spoiler. Dan setelah video ini saya juga bakal sedikit membahas tentang ending dari The Walking Dead World Beyond dan masa depan franchise The Walking Dead sendiri. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. The Walking Dead World Beyond adalah salah satu spin-off dari warlaba series The Walking Dead yang diadaptasi dari komik berjudul sama ciptaan Robert Kirkman dan Tony Moore dan Charlie Adler juga. Showrunner untuk series ini ialah Scott Gimple yang juga mengerjakan The Walking Dead season keempat hingga season ke-8. Doi juga yang menulis beberapa cerita The Walking Dead seperti episode ketiga dari season kedua yang berjudul Save the Last One. Kemudian episode Pretty Much Already mid-season dari season kedua, tepatnya episode yang ke-7. Kemudian dia juga menulis untuk episode ke-10 season yang kedua yang berjudul 18 Miles Out. Jadi dari segi penceritaan seharusnya kita bisa sedikit lega karena orang yang menulis untuk spin-off The Walking Dead ini orang yang sudah lama berkecimpung di seriesnya dan juga sudah paham tentang The Walking Dead itu seperti apa. Limited series ini bercerita tentang sekelompok anak muda, yaitu dua bersaudara, Iris alias Royal, Hope yang diperankan oleh Alyssa Munshur, kemudian Elton yang diperankan oleh Nicholas Cantu. Ada juga Silas yang diperankan oleh Hal Chimston. Mereka tinggal bersama dengan sebuah koloni di kampus Universitas Omaha atau kampus koloni disebutnya. Suatu hari sebuah pesan datang dari ayah Hope dan Iris yang mengatakan kalau keselamatan ayahnya tidak terjamin. Hal itu membuat Iris ingin pergi mencari dan menyelamatkan ayahnya. Walau di awal Hope tidak setuju, tetapi lama-kelamaan dia akhirnya ingin ikut bersama-sama mencari ayahnya. Tak ketinggalan juga Elton dan Silas ikut bersama mereka walau dengan tujuan yang berbeda. Bukan cuma itu, wali dari Hope dan Iris yaitu Felix dibantu oleh partnernya Huck pergi mencari keempat remaja ini yang pergi untuk menyelamatkan ayahnya. Felix tahu pergi keluar kampus apalagi pergi ke daerah milik CRM adalah suatu hal yang sangat berbahaya. And by the way, CRM ialah Civic Republic Military, yaitu grup militer yang menahan ayah dari Iris dan Hope dan juga menjadi antagonis utama dalam series ini. Di awal-awal series ini menurut saya membosankan, ceritanya tidak jauh beda dengan apa yang The Walking Dead dan Fear the Walking Dead tawarkan. Bedanya kali ini kita bakal melihat perspektif dari remaja bukan orang dewasa. Itu pun juga remaja atau karakter-karakter utama dalam series ini secara acting menurut saya kurang. Saya tidak bisa invest ke karakter-karakternya kecuali Silas yang menurut saya cukup lebih baik daripada karakter-karakter yang lain. Hope dan Iris yang jadi center untuk series ini kurang konflik yang nendang antara keduanya. Acting para castnya juga standar-standar saja, tidak ada yang membuat saya wah. Plot yang coba dibawakan series ini terlihat berlarut-larut, entah mau dibawa kemana. Saya merasa kelelahan untuk menonton episode-episode awal dari series ini. Dari segi cerita kurang menarik dan terlihat hanya memanjang-manjangkan durasi tanpa ada efek yang berarti ke storyline. Well, premisnya cukup menarik, rescue mission di mana mereka harus menyelamatkan ayah mereka yang menurut pesan keselamatannya tidak terjamin. Apalagi CRM ini sangat misterius dan saya sangat tunggu sebenarnya seperti apa mereka dan apa tujuan mereka. Dan itu salah satu yang bagus di series ini, yaitu antagonisnya cukup baik. Apalagi si Letnan Kolonel Elizabeth Kublek itu orangnya dingin, menyeramkan dan punya ambisi rahasia, cocok jadi antagonis walau aktingnya memang kurang bikin saya terkesima. Series ini baru panas saat episode-episode akhir menurut saya, yaitu episode ke-8, 9, dan 10. Apalagi episode yang 9 dan yang ke-10 yang menurut saya the best episode of this series. Disitulah The Walking Dead World Beyond yang secara cerita lebih baik, apalagi ada plot twist yang bagus juga. Kemudian actionnya juga lumayan bagus menurut saya, misterinya juga akhirnya terungkap dengan baik. Dan akhirnya di episode-episode ini baru saya rasa kalau The Walking Dead World Beyond ini cukup seru untuk ditonton, apalagi bagi penggemar zombie khususnya franchise The Walking Dead. Bagaimana tidak, ada banyak hal-hal mengejutkan di sini. Kemudian payoff bagi karakternya juga bagus. Di sini saya baru bisa lebih menyukai dan mengerti karakter Hope dan Iris. Kemudian karakter Huck yang badass keren akhirnya bisa kita lihat lebih tentang siapa dia sebenarnya. Menurut saya series ini masalahnya ada di acting, cerita, dan episode yang terlalu banyak. 5 episode mungkin sudah cukup untuk mengcover cerita dari season yang pertama tanpa ada impact jelas ke cerita.
Apalagi hal-hal yang sering dilihat di The Walking Dead seperti survive, cari makan, geledah rumah, cari supply, terjebak walkers, bunuh walkers lagi. Memang ini penting apalagi untuk series bertema post-apocalyptic zombie, tapi masa ini lagi? Menurut saya masih banyak plot yang bisa dibuat dan beda dari biasanya untuk series ini. Tapi balik lagi, hal-hal yang sebenarnya secara cerita udah klise, diulang dan dibawa kembali. Jadi menurut saya masih banyak plot yang bisa dibuat dan beda dari biasanya untuk series ini. Tapi balik lagi, hal-hal yang sebenarnya secara cerita udah klise, diulang dan dibawa kembali. Jadi sebagai penonton lama The Walking Dead, bosan. Scott Gimple sebagai showrunner yang seharusnya paham dengan The Walking Dead Universe memang benar paham hingga The Walking Dead dan The Walking Dead World Beyond terasa hampir sama persis. Tapi untungnya seperti yang saya bilang tadi, episode ke-8, 9, dan 10 bisa cukup banyak membayar season 1 ini dan menarik saya untuk tetap mau menonton season keduanya. Season keduanya bakal berjumlah 10 episode dan menjadi season terakhir karena series ini hanya limited, jadi enggak bakal panjang-panjang kayak The Walking Dead dan Fear the Walking Dead. Series ini bisa dibilang juga sebagai jembatan untuk film The Walking Dead terbaru yang berfokus ke karakter Rick Grimes dan juga sekaligus men-setup The Walking Dead Universe ke semesta yang lebih besar dan luas. Series ini bakal terkoneksi dengan The Walking Dead dan Fear the Walking Dead dan seperti yang saya bilang tadi, membuka jalan untuk film The Walking Dead terbaru yang akan dibintangi oleh Andrew Lincoln alias Rick Grimes. Yang terakhir dalam series The Walking Dead terlihat dibawa oleh Jadis menggunakan helikopter milik CRM. Saya akan bikin video terpisah akan bagaimana sebenarnya film The Walking Dead ini dan hubungan CRM dan ketiga series ini. Dan mencoba untuk mengcrack apa yang coba para kreator dari The Walking Dead Universe mau sampaikan sebenarnya. Saya akan kasih The Walking Dead World Beyond season pertama C, karena aktingnya standar tetapi antagonisnya cukup baik, kemudian cerita yang awalnya membosankan berubah seru di akhir, yang juga membuat episode-episode awalnya cukup terbayarkan. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian. Follow IG saya di Alpha Films dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Cut the beat.